Ibu saudara sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hari ini sebagai nas khotbah bagi kita, yakni dari Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-41. Saya persilakan kepada Bapak Ibu boleh membacanya. Bapak Ibu saudara sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saat ini kita tentu mengalami saat-saat yang tidak menentu. Keputusan pemerintah Republik Indonesia dengan menyarankan semua orang untuk melakukan social distance atau menjaga jarak dengan orang lain dan menghindari keramaian dan kerumunan memang membuat kita harus mampu melakukan sesuatu dalam persekutuan kita juga. Pilihan yang tidak mudah, yakni menghentikan sementara ibadah di gereja dan menggantinya di rumah masing-masing. Iman kita sedang ditantang untuk melawan tradisi ibadah di gereja ke ibadah di rumah atau di keluarga masing-masing. Orang akan bertanya, apakah kita kurang iman dengan keputusan ini? Hanya orang yang kurang iman yang menghindari persekutuan di gereja. Mungkin itu menjadi pendapat banyak orang. Tetapi sesungguhnya disinilah tantangan beriman kita. Disinilah kita harus mampu menjawab persoalan yang sedang dihadapi tidak hanya oleh negeri kita, tetapi seluruh dunia sedang menghadapi situasi yang sulit ini. Ibu bapak saudara sekalian yang kekasih, mari kita kembali ke nas kita. Saat orang-orang mencari kesalahan orang buta yang matanya dijelikan, dia dapat melihat kembali. Melewati murid-murid, orang-orang bertanya. Perhatikan nas kita ayat yang pertama. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Tetapi dengan tegas, Tuhan Yesus menjawab. Perhatikan ayat yang ketiga. Yesus mengatakan, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dikerjakan di dalam dia. Karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita mungkin bertanya, apakah semua yang kita lewati saat ini adalah karena dosa kelompok orang tertentu atau bangsa tertentu yang kita anggap dalam tanda kutip tidak percaya kepada Tuhan? Kita mungkin mengatakan karena dosa orang-orang itulah akhirnya mereka mengalami keadaan yang seperti saat ini sedang kita lewati. Kita mencari-cari siapa yang bersalah. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, inilah tantangan beriman kita untuk tidak lagi mempertentangkan dan mempersoalkan siapa yang salah, siapa yang berbuat dosa. Tapi saatnya kita menunjukkan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, percaya kepada kuasa-Nya, percaya kebesaran-Nya, percaya kepada keabadian-Nya, dan menyadari betapa rapuhnya kita, betapa terbatasnya kita. Karena itu hari ini, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, belajar melewati pekerjaan Tuhan atas seorang buta yang dicelikkan matanya, dan tanpa melihat apapun, dia terus percaya kepada Tuhan tanpa kekhawatiran, tanpa ketakutan akan dikucilkan oleh sekelilingnya. Teruslah beriman dan teruslah berdoa dan teruslah berpengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari bersama kita menaikkan doa syafaat.
Allah kami dalam Yesus Kristus, Allah yang berkuasa, Allah yang penuh dengan kemuliaan. Melewati pergumulan kami saat ini, kami merendahkan diri. Kami memohon pengasihan ya Tuhan untuk belajar beriman seperti orang buta yang dicelitkan, sehingga mata iman kami dicelitkan di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk mampu menjawab tantangan iman. Sungguh-sungguh memperhatikan apa yang telah menjadi aturan baik pemerintah bahkan gereja kami. Kami serahkan saat ini dalam tangan pengasihan-Mu ya Allah, orang-orang yang sedang bekerja dengan sungguh-sungguh, baik pemerintah bahkan semua orang yang terlibat dalam menghadapi corona atau virus COVID-19 ini. Kami memohon pengasihan-Mu ya Tuhan bagi para medis, dokter yang berada di garda depan untuk melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, imunitas yang tinggi, sehingga mereka boleh menjadi alat Tuhan untuk membawa kesembuhan, pemulihan, sehingga kami boleh melewati saat-saat yang berat ini oleh pimpinan Tuhan. Kami serahkan juga pemerintah kami, baik dari pusat sampai ke pelosok negeri, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah ini, sehingga dengan kebijaksanaan, kepintaran, kepandaian dari Tuhan, boleh sungguh-sungguh andil dalam menghadapi persoalan ini. Tolonglah pula kami sebagai masyarakat jemaat-Mu ya Tuhan, untuk boleh dengan bijaksana menahan diri untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak perlu dan tidak penting, tetapi sungguh menjalankan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kami tetap berdiam di rumah, menjaga diri, karena kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami ya Tuhan. Karena itu dengan berserah diri penuh kepadamu, kami memohon pengasihan-Mu ya Tuhan. Berkatilah gereja-gereja yang saat ini bergumul karena harus menghindari kerumunan, persekutuan di gereja. Tapi biarlah kami tetap boleh beribadah, memuji, memuliakan kebesaran nama-Mu, berdoa, bersekutu di dalam nama-Mu, di rumah, di tengah keluarga kami masing-masing. Biarlah saat ini saatnya kami kembali ke keluarga kami, merangkul orang-orang yang kami kasih dan kami cintai, yang mungkin saat ini kami telah kehilangan waktu bersama dengan mereka. Dengar pinta doa harap kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa, yang bersama kami ucapkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.